Pernahkah kamu terbangun di pagi hari dan tiba-tiba bertanya, kenapa aku di sini? Apa tujuan hidupku? Kenapa aku diciptakan? Untuk apa aku diciptakan? Dan ada apa saja di dunia yang besar ini? Atau saat melihat berita, mengapa manusia bertindak seperti itu? Pertanyaan-pertanyaan awal fundamental inilah yang sering kita anggap remeh, sebenarnya adalah inti dari sesuatu yang kita sebut filsafat. Awal dari kebingungan manusia dalam mencari makna, kebenaran, dan pengetahuan. Mungkin kata filsafat di lingkungan kita sering dianggap pemikiran yang cukup asing atau aneh. Tapi tanpa sadar, yang kita lakukan ketika kita bertanya dan mencari jawabannya adalah yang kita kenal berfilsafat. Namun sebenarnya respon dari kebingungan ini sudah lama ada, justru sebelum adanya filsafat. Tapi justru yang mungkin kita kenal sekarang adalah mitologi. Pada zaman itu, pertanyaan mengapa saya ada bisa dijawab oleh kisah Prometheus dari Yunani menjelaskan bahwa manusia adalah Titan, bertanggung jawab atas penciptaan manusia. Ia membentuk manusia dari tanah liat dan air, dan memberikannya api untuk bertahan hidup. Atau diambil dari mitologi Nordik, bahwa manusia diciptakan dari dua batang pohon dan diberi kehidupan oleh para dewa. Dan masih banyak lagi cara manusia menjawab tentang pertanyaan mendasar ini. Tapi justru manusia berkembang dari pertanyaan-pertanyaan ini, mencari makna kehidupan, pengetahuan, dan apa yang menggugah dirinya jatuh terhadap filsafat. Mari kita mencari tahu bagaimana filsafat itu ada sampai sekarang. Di sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, ketika segala pengetahuan berkembang pesat, sebuah pergeseran monumental dimulai di tanah Ionia. Beberapa orang merasa tidak puas dengan narasi mitos yang mengisahkan asal-usul alam semesta melalui campur tangan dewa-dewi. Mereka mencari penjelasan yang lebih mendalam bukan tentang bagaimana dewa-dewi menciptakannya, tetapi apa yang benar-benar menjadi dasar dari segala sesuatu. Geseran dari pemikiran mitologis ke penalaran rasional yang dikenal sebagai logos. Inilah yang melahirkan filsafat pra-Sokratik. Ionia, sebuah wilayah pesisir di Asia Kecil, kini dikenal sebagai Turki modern. Bukanlah sekedar lokasi geografis, ia adalah persimpangan budaya dan ide, pusat perdagangan yang mempertemukan pemikiran dari berbagai peradaban seperti Mesir, Mesopotamia, dan Persia, yang melihat beragam cara orang lain menjelaskan dunia. Disinilah benih-benih filsafat barat mulai tumbuh, mencari prinsip-prinsip dasar atau arch yang mengatur alam semesta. Fokus utama para filsuf pra-Sokratik adalah kosmologi, yakni penyelidikan tentang asal-usul, struktur, dan sifat alam semesta. Para filsuf awal dari Miletus, kota di Ionia, mengajukan gagasan-gagasan yang berbeda tentang arch atau substansi fundamental dari segala sesuatu. Thales meyakini bahwa segala sesuatu berasal dari air. Muridnya, Anaximander, mengusulkan konsep yang lebih abstrak yang disebut apheiron atau yang tak terbatas. Kemudian, Anaximenes berpendapat bahwa udara atau uap adalah sumber dari segala sesuatu. Para filsuf Ionia ini memulai sebuah tradisi baru. Tradisi berpikir kritis dan rasional untuk menjelaskan fenomena alam tanpa mengandalkan mitos. Namun, upaya mereka untuk menemukan satu prinsip dasar yang universal ini menemui tantangan yang lebih dalam. Tantangan ini muncul dari perdebatan fundamental antara dua pemikir besar, yaitu Heraklitus dan Parmenides. Perdebatan mereka bukan hanya tentang substansi dasar, melainkan tentang hakikat realitas itu sendiri, yang menjadi fondasi bagi perseteruan filosofis yang tak kunjung usai. Heraklitus, sekitar 535 sampai 475 sebelum Masehi, mengemukakan doktrin Pantarei yang berarti segalanya mengalir. Ia meyakini bahwa realitas bersifat dinamis dan terus-menerus berubah. Tidak ada yang abadi atau statis. Di sisi lain, Parmenides sekitar 540 sampai 480 sebelum Masehi mengajukan gagasan yang secara radikal bertentangan. Ia adalah tokoh terpenting dari mazhab Elea yang berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada itu tidak berubah. Dalam puisinya, Parmenides menegaskan bahwa yang ada adalah satu, kekal, tidak berubah, dan tidak terbagi. Ia berpendapat bahwa perubahan yang kita saksikan hanyalah ilusi yang dihasilkan oleh indera yang menipu, dan bahwa akal atau logos jauh lebih dapat diandalkan daripada indera. Bab 2.
filsafat klasik Yunani. Kegagalan para filsuf prasokratik untuk mencapai konsekuensi tentu substansi fundamental alam semesta memicu skeptisisme. Kaum sofis muncul dan mengajar bahwa kebenaran itu tidak mutlak. Sebagai tanggapan langsung muncul sosok Sokrates 469 sampai 399 sebelum Masehi. Sokrates yang hidup pada masa kaum sofis mengubah arah filsafat secara dramatis. Ia mengalihkan fokus dari pertanyaan tentang alam semesta atau kosmos ke pertanyaan tentang manusia, moralitas, dan etika, yaitu ethos. Sokrates tidak meninggalkan karya tulis apapun. Metode pengajarannya yang dikenal sebagai metode Sokratik atau metode kebidanan adalah proses dialogis di mana ia mengajukan serangkai pertanyaan kepada lawan bicara untuk menyikap kontradiksi dalam keyakinan mereka dengan tujuan membantu mereka melahirkan kebenaran dari dalam diri mereka sendiri. Inti dari pemikiran Sokrates adalah bahwa pengetahuan sejati tentang kebajikan akan menghasilkan kebajikan itu sendiri. Ia percaya bahwa barang siapa yang memiliki pengertian sejati akan memiliki kebajikan atau keutamaan moral sehingga dapat menjadi manusia yang sempurna. Setelah kematian Sokrates, pemikirannya diteruskan oleh muridnya yang paling setia, Plato, 427 sampai 347 sebelum Masehi. Plato berhadapan langsung dengan dilema yang diwariskan oleh Heraklitus dan Parmenides. Ia memecahkan dilema tersebut dengan mengemukakan teori bentuk atau theory of forms yang terkenal. Menurut Plato, dunia fisik yang kita alami sehari-hari bukanlah realitas sejati, melainkan hanya bayangan atau salinan tak sempurna dari dunia yang lebih sempurna dan abadi, yang disebut dunia ide. Cara ini menempatkan Plato sebagai seorang rasionalis, karena ia meyakini bahwa pengetahuan sejati berasal dari akal yang mengingat ide-ide bawaan ini, bukan dari pengalaman indrawi yang menipu. Namun, teori bentuk Plato tidak luput dari kritik, terutama dari muridnya sendiri, Aristoteles, 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles menolak gagasan gurunya tentang dua dunia yang terpisah. Baginya, bentuk atau esensi suatu hal tidak berada di dunia terpisah, tetapi ada di dalam benda fisik itu sendiri. Aristoteles percaya bahwa pengetahuan sejati diperoleh melalui pengamatan empiris yang disistematisasi oleh akal. Ia mengajukan pendekatan yang lebih membumi, mengandalkan observasi dan eksperimen untuk menyusun ilmu pengetahuan. Kontribusi terbesarnya adalah dalam sistematika berpikir, yang ia yakini dapat mengorganisasi pengalaman indrawi menjadi pengetahuan yang terstruktur. Babak 3. Era Helenistik dan Romawi. Setelah kemasan Yunani, terjadi perubahan besar dalam peta politik dan budaya. Kekuasaan Athena merosot dan digantikan oleh Kekaisaran Makedonia, yang kemudian dilanjutkan oleh Kekaisaran Romawi. Tatanan negara kota polis Yunani yang menjadi pusat kehidupan politik dan intelektual runtuh. Kehilangan identitas kolektif sebagai warga negara memunculkan kecemasan dan ketidakpastian bagi individu. Dalam konteks inilah, filsafat bergeser fokusnya dari proyek politik komunal ke proyek individual personal. Filsafat tidak lagi mencari kebenaran universal untuk mengatur negara ideal, tetapi menjadi semacam terapi jiwa untuk membantu individu mencapai kedamaian batin dan kebahagiaan. Dua aliran pemikiran yang paling menonjol pada era Helenistik adalah Stoikisme dan Epikureanisme. Meskipun keduanya berubah mencari kebahagiaan, pendekatan mereka sangat berbeda. Stoikisme yang tahun lalu ramai dibicarakan, yang didirikan oleh Zeno dari Citium, mengajarkan bahwa ketenangan batin dicapai dengan membedakan antara hal-hal yang dapat dikendalikan dan hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Kebahagiaan sejati terletak pada hidup sesuai dengan alam dan kebajikan serta menerima takdir tanpa keluhan. Sementara itu, Epikureanisme yang dikembangkan oleh Epikuros mengajarkan bahwa tujuan hidup adalah mencapai kesenangan, tetapi bukan kesenangan yang vulgar. Kesenangan sejati adalah ketenangan jiwa dan kebebasan dari rasa sakit yang dicapai melalui gaya hidup sederhana dan persahabatan. Bangsa Romawi mulai mempelajari filsafat Yunani sekitar 200 sebelum Masehi. Setelah mereka menaklukkan Yunani, para filsuf Romawi seperti Lucretius dan Cicero, pada susah benar di namanya, semoga tidak salah mengucapkan. Kita lanjut.
banyak dipengaruhi oleh gagasan Stoik dan Epikurean yang mereka gunakan untuk membuat manusia berpikir lebih logis dalam pemerintahan dan untuk menjalani hidup yang lebih baik. Bab 4. Abad Pertengahan dan Zaman Modern. Dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi dan dominasi agama Kristen di Eropa, filsafat mengalami masa yang unik. Filsafat Yunani yang sekuler dan berpusat pada akal harus berhadapan dengan doktrin agama yang berpusat pada wahyu dan iman. Pada periode ini, filsafat seringkali dianggap sebagai pelayan teolog, di mana pemikiran rasional digunakan untuk menafsirkan, membela, dan memperkuat dogma agama. Salah satu tokoh terpenting yang menjembatani kesenjangan ini adalah Thomas Aquinas. Aquinas berhasil mensintesiskan filsafat Aristoteles dengan ajaran gereja Kristen. Ia berpendapat bahwa akal dan wahyu tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Abad Pertengahan perlahan berakhir dengan munculnya era Renaissance dan revolusi ilmiah. Para filsuf modern merasa perlu untuk mencari pondasi baru yang tak tergoyahkan untuk berpengetahuan manusia dan tidak lagi bergantung pada dogma atau tradisi. Gerakan ini dimulai oleh René Descartes 1596 sampai 1650 yang dijuluki Bapak Filsafat Modern. Ia mengemukakan sebuah proyek radikal, metode keraguan-keraguan sistematis. Ia memutuskan untuk meragukan segala sesuatu sampai ia menemukan satu kebenaran yang tidak dapat diragukan sama sekali. Cogito ergo sum, atau dalam bahasa Indonesia adalah saya berpikir maka saya ada. Dengan demikian, Descartes melanjutkan tradisi rasionalisme yang mengutamakan akal sebagai sumber utama pengetahuan. Tantangan terhadap rasionalisme muncul dari Inggris dalam bentuk empirisme. Tokoh utamanya adalah John Locke 1632 sampai 1704. Locke menolak gagasan Descartes tentang ide-ide bawaan yang mengemukakan konsep tabula rasa atau lembaran kosong. Ia berpendapat bahwa pada saat lahir, pikiran manusia seperti lembaran kosong yang kemudian diisi dengan ide-ide yang diperoleh dari pengalaman indrawi. Perdebatan ini menemukan sintesisnya yang revolusioner dalam pemikiran Immanuel Kant 1724 sampai 1804. Kant berhasil mendamaikan perdebatan abadi ini dengan filsafat kritisme. Ia berpendapat bahwa baik rasionalisme maupun empirisme sama-sama berat sebelah. Ya, Kant mengemukakan bahwa pengetahuan adalah hasil perpaduan antara akal dan pengalaman. Akal menyediakan struktur bawaan yang tidak bergantung pada pengalaman, sementara pengalaman indrawi menyediakan data mentah yang mengisi struktur tersebut. Bab 5. Filsafat kontemporer. Abad ke-20 dan seterusnya ditandai oleh perpecahan besar dalam pemikiran yang melahirkan berbagai aliran baru. Berbagai peristiwa tragis seperti Perang Dunia I dan II, serta kegagalan janji-janji kemajuan rasional dan industrial menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap narasi besar, seperti rasionalisme, kapitalisme, dan komunisme, yang selama ini dianggap mampu menjelaskan dan memecahkan semua masalah manusia. Di tengah kekecewaan ini, muncul aliran-aliran filsafat yang lebih berfragmentasi dan berfokus pada isu-isu spesifik, yaitu eksistensialisme. Aliran ini fokus pada keberadaan individu, kebebasan, dan tanggung jawab. Keberadaan mendahului esensi, yang berarti manusia tidak dilahirkan dengan sifat atau tujuan yang sudah ditentukan, melainkan menciptakan esensinya sendiri melalui pilihan-pilihan bebasnya. Eksistensialisme menekankan pencarian makna pribadi daripada kebenaran universal sebagai respon terhadap krisis nilai di zaman modern. Kedua, pragmatisme. Berbeda dengan filsafat yang bersifat spekulatif, pragmatisme yang dipelopori oleh Charles Sanders Peirce dan William James mengemukakan bahwa kebenaran dan makna suatu ide dinilai dari konsekuensi praktis dan kegunaannya. Ketiga, filsafat analitik. Aliran ini yang kuat di Inggris dan Amerika memusatkan perhatian pada bahasa dan analisis logis untuk mencapai kejelasan dan presisi. Dalam pemikiran, filsuf analitik percaya bahwa banyak masalah filosofis yang rumit sebenarnya adalah akibat dari penggunaan bahasa yang tidak tepat. Kelima, postmodernisme.
Gerakan ini muncul sebagai kritik terhadap modernisme dan narasi besar yang dianggap otoritarian dan gagal memenuhi janjinya. Tokoh-tokoh seperti Jean Jacques Lyotard, ya itu susah, dan Mikhail Foucault menantang konsep-konsep universal dan mempromosikan pluralisme dan dekonstruksi penutup filsafat sebagai dialog tanpa akhir. Dari tanah Ionia hingga era digital saat ini, sejarah filsafat barat adalah sebuah perjalanan yang dinamis, penuh dengan perdebatan, kritik, dan sintesis. Perjalanan ini dimulai dengan pertanyaan sederhana tentang apa yang mendasari alam semesta, yang kemudian berkembang menjadi perdebatan besar tentang hakikat realitas dan sumber pengetahuan. Ketika tatanan sosial berubah, filsafat pun beradaptasi, bergeser dari fokus pada kosmos ke manusia dan dari urusan politik ke kedamaian batin. Sejarah ini menunjukkan bahwa filsafat bukanlah sekedar kumpulan doktrin kuno, melainkan sebagai proses dialog tanpa akhir. Setiap aliran pemikiran dibangun sebagai respon terhadap kelemahan atau keterbatasan pemikiran sebelumnya. Pada akhirnya, filsafat tidak menawarkan jawaban mutlak, tetapi ia memberikan alat untuk bertanya dengan lebih baik, berpikir dengan lebih jelas, dan memahami kompleksitas dunia. Mungkin dari kalian ada pendapat-pendapat yang lebih jelas, boleh di komen dan like. Jangan lupa subscribe. Sekian dari saya. Isi kepala kalian sebelum